فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan Fiddin, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutinitas kita dari kitab Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara 7 simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah, 2 di antaranya telah kita ambil. Yang pertama adalah memberikan prioritas utama dalam ideologi tauhid. Kemudian yang kedua yang telah kita ambil juga adalah al-ittiba', ya ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'atul bid'ah wal muhdatsat. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam segala hal, serta meninggalkan kebid'ahan dan perkara baru. Adapun pertemuan kita malam hari yang berbarokah ini kita akan ambil simbol yang ketiga. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, As-salis al-iman, pada halaman ke-22. Yang ketiga adalah keimanan. Nah, beriman. Sebelum kita bahas lebih jauh yang beliau maksud dalam judul bab ini, iman secara bahasa artinya adalah ya tasdiq, membenarkan. Mengimani artinya adalah membenarkan. Dan di antara 6 rukun iman, artinya mengimani membenarkan 6 rukun iman tersebut. Mengimani tentang Allah, membenarkan bahwasanya Allah ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Mengimani bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, selain daripada Allah adalah diciptakan. Mengimani bahwasanya Allah memiliki hak yang dia bisa tuntut dari hamba-hambanya. Akan nanti keterangan dari penulis. Bukan iman, membenarkan semua itu. Termasuk dari keseluruhan rukun iman yang ada juga membenarkan malaikat, keberadaannya ada meskipun tidak bisa kita melihatnya, membenarkan kitab-kitab apa yang diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran dan yang selainnya, membenarkan para nabi dan rasul apa yang mereka beritakan, baik itu perkara yang telah terjadi di waktu lampau dan yang akan terjadi di kemudian hari, dan seterusnya sampai pada beriman kepada hari kiamat, yang membenarkan akan adanya hari kiamat. Ini mana iman. Dan termasuk simbol Ahlussunnah wal Jamaah adalah hal ini diprioritas utamakan. Bahkan akan datang nanti perincian tentang perihal keimanan. Akan datang secara terperinci dan penulis. Kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, wa min ma'alim manhaj ahli sunnati wal jamaati fil iman i'tiqadu annallaha lahu haqqun wajibun alaihim. Nah, ini perihal pertama dalam keimanan kata beliau. Dan di antara metode atau 6 simbol-simbol metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam perihal keimanan adalah ideologi atau kepercayaan bahwasanya Allah memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh mereka, yakni Ahlussunnah. Perkara keimanan pertama, beriman kepada Allah, Allah punya hak.
Allah punya hak. Dalam landasan hukum dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 'alaika haqqan wa li badanika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqan." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Salman Al-Farisi, sesungguhnya Allah terhadap engkau dia memiliki hak. Sesungguhnya badan engkau juga memiliki hak. Sesungguhnya keluarga engkau juga memiliki hak. Maka berikanlah masing-masing pihak haknya. Akan datang nanti bahwasanya hak Allah adalah diibadahi. Kemudian badan kita juga punya hak. Apa di antara hak badan kita? Berikan haknya kalau dibutuhkan. Dia lapar, berikan makan. Dia ngantuk, biarkan tidur. Nanti kalau lapar kemudian ada makanan dan tidak dimakan, berarti tidak memenuhi haknya dia, mendolimi diri sendiri. Sudah ngantuk, berikan haknya dia. Kalau terus bergadang dan tidak tidur, berarti mendolimi hak diri sendiri. Kemudian hak badan kita, tubuh kita, diri kita yang paling besar adalah belajar. Manusia semuanya terlahir dalam keadaan bodoh, dan hak jiwa kita adalah untuk diberikan jatah belajar. Kalau bodoh dan tidak belajar berarti mendolimi diri sendiri dan tidak memenuhi hak diri kita. Nah, beliau tangkaskan di sini bahwasanya ideologi paling pertama dalam keimanan kepada Allah adalah Allah memiliki hak. Apa hak Allah? Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu. Sangat singkat, namun maknanya padat. Hak Allah adalah beribadah kepada Dia satu-satunya dan tidak menyekutukannya. Hak Allah adalah diibadahi. Nah, hak Allah diibadahi. Dan ini nampak jelas dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam Sahih. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah dari hamba-hambanya?" Apa hak hamba dari Allah? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika itu belum memiliki pengetahuan akan hal tersebut, dia menjawab dengan begitu insaf, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Karena dia belum tahu waktu itu. Akhirnya diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang bisa dia tuntut dari hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, hak Allah sangatlah simpel, diibadahi. Cuma itu. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah berarti dia tidak memenuhi hak kepentingan Allah. Akan datang nanti juga hak berikutnya adalah hak Rasulullah SAW. Bahkan dalam Al-Quranul Karim menerangkan tentang hukukul asyarah, hak-hak 10 pihak. Di antaranya adalah orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan, wajibkan, putuskan. Janganlah kalian menyembah kecuali Dia dan jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kemudian terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Seterusnya sampai pada 10 hak asasi. Nah, Allah punya hak, Rasulullah SAW punya hak, keluarga. Tenang, orang tua kita, bapak ibu kita punya hak. Keluarga dekat kita, istri dan anak kita punya hak. Kaum muslimin secara umum punya hak, tetangga punya hak, tamu punya hak, bahkan binatang punya hak. Agama Islam paling adil dalam menerangkan tentang hak-hak sesama makhluk. Kemudian satu hal kita tanggaskan bahwa
Satu hal kita tegaskan, sebagian kelompok, bahkan ini merupakan slogan-slogan mereka, menggembar-gemborkan tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia. Ada setiap orang punya hak, dan itu betul. Hanya saja, wallahi mereka tidak akan pernah bisa memenuhi hak asasi makhluk ketika mereka tidak memenuhi hak pertama kali, hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyepelekan hak Allah, pastilah dia akan menyepelekan hak makhluk yang lain, dan ini pasti. Ahlu sunnah lah yang paling paham terhadap hak asasi manusia. Ahlu sunnah paling paham terhadap hak asasi kedua orang tua, hak asasi istri, hak asasi anak, hak asasi kaum muslimin secara umum, hak asasi tetangga. Karena mereka mengetahui bahwasanya ini adalah hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jumpai orang yang paling menggambar-gamborkan tentang hak asasi manusia, kaum kufar dari bangsa barat, mereka pula yang melanggar hak asasi manusia. Dikarenakan mereka tidak memenuhi hak yang paling pertama dan utama, yakni hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa adil kepada sesama makhluk, sedangkan kepada Allah saja mereka tidak adil. Ahlus Sunnah wal Jamaah tahu bahkan hak binatang pun punya hak. Binatang. Nah, yang lebih rendah derajat dan tingkatannya daripada manusia. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih. Kata beliau, "Uddibatil mar'atu fi hirrah." Seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Nah, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengurungnya, tapi tidak diberikan makan. Tidak dibiarkan juga mencari makanan sendiri, mengais di serangga-serangga permukaan bumi. Kucing punya hak menurut hadis ini. Binatang seluruh punya hak. Nah, kalau ingin dipelihara, berikan makan. Kalau dibiarkan mati terpenjara, berarti tidak memenuhi hak binatang. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengetahui tentang hal tersebut. Hak Allah adalah diibadahi dan jangan disekutuai. War Rasul lahu hak, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak. Beliau memiliki hak. Hak yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyatakan hak-hak yang lain, di sana ada hak yang lain secara berurutan tertib yang indah disebutkan dalam Hukukul Asyarah, terulang. Nah, ada dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-An'am, terulang lagi dalam surat Al-Isra tentang hak-hak asasi seluruh pihak. Allah paling pertama. Kemudian pada urutan kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu orang yang paling berjasa bagi diri kita dan kehidupan kita, yakni kedua orang tua kita. Apa hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa ma'rifatu risalatihi wa i'tiqadu nubuwwatihi alaihi salatu wassalam wa mahabbatuhu wattiba'uhu wal ihtida' bihadihi. Ini poin-poin hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengenal kerisalahan beliau. Kita yakini dulu bahwa beliau adalah seorang rasul yang Allah utus kepada umat manusia, datang membawa cahaya yang terang benderang. Dijadikan sebagai suri teladan, membawa petunjuk, keselamatan. Mengenal beliau. Karena mengenal beliau merupakan jawaban dari salah satu pertanyaan yang akan kita jawab, yang akan kita ditanya nanti di alam kuburan. Di alam kuburan. Datang malaikat. Ketika hari pertama dikubur, 3 langkah pertama orang yang paling terakhir meninggalkan pemakaman jenazah kita. Sambil bertanya, "Ma rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyu?" Siapa Rabb engkau, apa agama engkau, siapa nabi engkau? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang beliau adalah mengetahui tentang kunci jawaban dari pertanyaan yang kita tanya di alam akhir, di alam kubur. Makanya harus mengetahui beliau. Ini merupakan hak yang paling pertama di antara beberapa hak yang beliau sebutkan kepada kita. Kenali dulu. Kalau belum kenalan. Ayo sama-sama kita mengenal sosok yang Allah utus kepada kita sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenal seluk-beluk pribadi beliau.
Kenal apa yang beliau bawa dan datangkan kepada kita. Kenal apa yang Allah bebankan kepada beliau dari menyampaikan risalah dan seterusnya. Sosok satu ini, yakni Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang paling masyhur tentang ketenarannya dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain Allah beritakan kepada kita hanya sekedar pengenalan singkat. Namun Nabi kita Muhammad SAW datang buku-buku biografi yang menuliskan tentang riwayat hidup beliau, bahkan mulai dari sebelum beliau lahir, detail dengan sanad yang terpercaya, sampai ketika hari beliau lahir, tahun gajah, sampai mengasuh beliau, tubuh berkembang di tangannya siapa, di bawah asuhan siapa, sampai beliau menikah, dan pada tahun umur genap 40 beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu riwayat hidup beliau dalam kurun 23 tahun beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala terbagi dalam 2 periode, Makkiyah dan Madaniyah. Satu-satunya sosok yang umat manusia menjadikan sejarah beliau tercatat dan terpercaya adalah sosok Nabi kita Muhammad SAW. Yang belum tentu kita jumpai dari nabi-nabi yang lainnya. Istri beliau secara detail, pakaian beliau dengan warna-warninya secara detail, bahkan sendal beliau bagaimana modelnya, tipenya, bahannya, tercatat rapi dalam sejarah biografi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tahun per tahun, bulan per bulan, hari demi hari, kapan beliau menikah, kapan beliau meninggal, kapan beliau diangkat menjadi nabi. Alhamdulillah hal tersebut Allah mudahkan kepada kita, tinggal kita mau tidak mempelajarinya. Nah, yang kita pelajari adalah tentang pertama pribadi beliau. Kemudian yang kedua adalah tentang tugas dan tanggung jawab yang Allah embankan kepada beliau menyampaikan risalah. Wa i'tiqadu nubuwwatihi alaihi salatu wassalam. Hak beliau di antara juga adalah untuk meyakini bahwasanya beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nabi artinya adalah penyampaian risalah dari Allah. Allah membawa kepada mereka untuk menyampaikan risalah. Beliau juga punya profesi yang Allah tanggaskan di dalam Al-Quran. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. 5. Profesi Nabi SAW. Wahai Muhammad, kami utus engkau untuk syahidan sebagai saksi. Saksi akan umat-umat terdahulu. Wa mubasysyiran wa nadhiran, pembawa berita gembira bagi orang yang menerima dakwaan beliau, pemberi peringatan bagi orang yang enggan untuk menerima ajakan dakwah beliau. Demikian juga adalah wada'iyan ilallah, beliau juga sebagai seorang dai menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, datang membawa lentera yang terang benderang. Yang tidak mengikuti petunjuk beliau akan tetap berada di tengah kegelapan. Artinya hidup dia akan tersesat, tidak terbimbing. Wa mahabbatuhu, cinta kepada beliau. Kemarin telah kita sebutkan tentang contoh-contoh kepahlawanan dari para sahabat, bukti cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Yang paling penting dari diri seorang manusia adalah nyawa, tapi mereka siap untuk mengorbankannya demi Rasulullah SAW. Abu Bakar mengistilahkan tentang hari Uhud, harinya siapa? Siapa ingat? Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Di tengah-tengah pertempuran, Nabi SAW dikepung oleh kaum musyrikin pasukan berkuda. Datang anak panah menembus pipi beliau, mematahkan gigi seri beliau. Datang benda tumpul semacam tombak mengenai helm besi beliau, kemudian mengenai dahi beliau dan mengucurkan darah. Luka memar. Bangkit Tolha bin Ubaidah seorang diri kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dah nahriduna nahrik, wahai Rasulullah, biarkanlah leherku
Jangan sampai menyentuh leher engkau dari anak panah. Punggung dia dijadikan sebagai tameng untuk melindungi nyawa Rasulullah SAW. Akhirnya puluhan anak panah menembus pundak Thalha bin Ubaidillah. Dia terluka, Nabi SAW terselamatkan. Namun tetap masih hidup. Kalau belum ajal, belum mati. Dia masih hidup sampai Nabi SAW nanti meninggal lebih duluan. Thalha bin Ubaidillah masih hidup. Dia meninggal nanti di periodenya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah termasuk konsekuensi dari hak-hak beliau. Wattiba'uhu, mengikuti beliau, mengikuti dalam segala hal, dan jangan diselisihi. Menyelisihi beliau adalah kecelakaan. Bahkan Allah mengancam untuk disegerakan di kehidupan dunia hukumannya sebelum ancaman siksaan di kehidupan akhir. Dalam surat An-Nur, akhir surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perkara beliau. Kata Allah waspada. Waspada akan apa? An tusibahum fitnatun, akan tertimpa kepada mereka fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa dengan siksaan yang pedih. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengartikan tentang fitnah di sini adalah syirik. Orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW terancam dengan fitnah syirik. Kuat landasan hukumnya datang dalam dua tempat pada Al-Qur'anul Karim, datang dari surat Al-Baqarah dan juga dari Al-A'raf dan Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun." Wa qatiluhum, perangilah mereka, yakni orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi lagi fitnah. Fitnah maksudnya adalah kesyirikan, sampai tidak ada lagi kesyirikan di permukaan bumi. Wa yakuna dinu kullu lillah, dan sampai agama di permukaan bumi hanya satu saja, agama Allah, yakni agama Islam. Jangan pernah menyelisihi Rasulullah SAW dalam perkara baik itu kecil ataupun besar, nampak ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak. Nabi SAW pernah melihat seseorang makan di sisi beliau menggunakan tangan kiri. Hadisnya dari Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu dalam Sahih. Orang tersebut makan dengan menggunakan tangan kiri, kemudian ditegur oleh Nabi SAW, ya fulan, kul biyaminik, wahai fulan, makanlah dengan tangan engkau. Dengan enggan dan sombongnya dia mengatakan, la astati, aku tidak mampu. Padahal dia punya tangan kanan. Dia punya tangan kanan. Akhirnya didoakan kejelekan oleh Nabi SAW. Semoga saja engkau tidak mampu selama-lamanya. Akhirnya dia tidak sanggup untuk mengangkat makanan ke mulutnya, baik itu dengan tangan kiri ataupun tangan kanan. Menyelisihi beliau adalah kecelakaan. Datang juga berita Nabi SAW ketika perang Tabuk belum beranjak dari kota Madinah menuju ke kerajaan Romawi di Syam. Tiba suatu malam beristirahat, belum beritakan kepada para sahabat seluruhnya, jangan sekali-kali kalian mengangkat kepala kalian, nanti malam akan datang angin yang kencang. Ini berita dari Nabi SAW dan beliau adalah jujur terpercaya. Malam hari seseorang dari kalangan rombongan pasukan perang tidak mengindahkan berita tersebut. Akhirnya dia berdiri ketika datang angin kencang. Akhirnya datang angin topan. Orang ini dibawa sampai ke Gunung Toi, salah satu gunung di daerah Syam. Dibawa oleh angin topan atau angin tornado karena tidak mengindahkan ajakan Rasulullah. Alhamdulillah masih hidup. Mengikuti beliau dan jangan menyelisihi beliau. Wal ihtidaa bihadihi, demikian juga mengikuti petunjuk beliau. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia datangkan kepada kalian maka ambillah. Apa yang dia cegat dan larang kepada kalian tinggalkanlah. Dan tafsiran itu tentang ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan
Agar apa yang Nabi SAW datang dengannya kita ambil. Perhatikan, bukan cuma sekedar diamalkan. Ambil artinya diambil, jadikan kepemilikan kita dan jangan serahkan kepada orang lain. Sunnah yang boleh datang dengannya, kita genggam di tangan kita, jangan dilepas. Makanya kata Allah, fahuduhu ambillah. Bukan cuma sekedar diamalkan, karena kalau amal bisa jadi hari ini kita amalkan, besok tidak. Ada peluang untuk lepas dari tangan kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan fahuduhu ambillah, artinya ambil, jadikan kepemilikan kita, genggam di tangan kita, jangan kasih ke orang lain. Walihada yaqulu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim beliau berkata, semoga Allah merahmatinya, lillahi haqqun laisa li 'abdihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani. La taj'alil haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani. Gambaran dari Imam Ibnul Qayyim. Banyak hak. Termasuk di sini disebutkan ada 2 hak. Lillahi haqqun. Allah memiliki hak laisa li 'abdihi, yang bukan milik hambanya. Hak ini khusus untuk Allah. Yang tadi penulis Syekh Shalih Fauzan menerangkan bahwasanya hak Allah adalah diibadahi. Wali abdihi haqqun huma haqqani. Dan hamba Allah, kita sebagai hamba Allah juga punya hak. Sampai pada titik ini Imam Ibnul Qayyim ingin menetapkan bahwasanya ada 2 hak, hak Allah dan hak hamba. La taj'alil haqqaini haqqan wahida, jangan kalian jadikan 2 hak ini sederajat sama, jangan. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa membedakan dan tanpa memisahkan 2 hak yang berbeda. Jangan disejajarkan dan disetarakan. Allah punya hak, makhluk punya hak. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan akan ditimpa suatu keputusan Allah. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad kepada umat engkau, apakah bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, kemudian usaha yang kalian upayakan, tempat tinggal yang kalian cintai, perniagaan yang kalian usahakan, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah. Ada 2 pihak sekarang, cinta kepada Allah atau cinta kepada keluarga. Allah ancam dengan ini bahwasanya kalau kalian mendahulukan cinta kepada keluarga dan menomorduakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggu saja. Hatta ya'ti Allah bi amri, akan datang keputusan Allah berupa siksaan, ancaman, adab. Jangan disamakan antara hak Allah dan hak makhluk. Ketika berbentur antara kepentingan kita pribadi dan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dahulukan kepentingan Allah. Selalu. Jangan diakhirkan kepentingan Allah dikedepankan. Bahkan pada orang-orang yang kita cintai. Anak kita cintai, namun ketika anak kita ternyata menggiring untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, yang kita dahulukan adalah Allah. Siapa yang kita cintai? Nah, istri kita. Ketika dia mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian terbesar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seseorang yang nantinya dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan waktu yang cukup lama menanti kelahiran seorang anak. Menikah namun belum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan dari istri beliau Sarah. Hampir putus asa. Allah menganjurkan la tay'as min rauhillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Datang berita melalui perantara malaikat Jibril bahwasanya istri engkau akan haid
Padahal sudah mencapai usia menopause, tidak lagi haid. Ketika datang berita bahwasanya dia akan haid, berarti setelah haid tersebut dia akan hamil. Mereka sangkaan bahwasanya istriku sudah tua renta, jompo, aku pun demikian, mana mungkin akan punya anak keturunan. Tapi Allah Subhanahu memberikan harapan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anugerah kelahiran seorang anak, Ishak. Dia maksud kami Ismail. Dari anak sematawayang tersebut Allah Subhanahu wa taala, maksud kami dari istri yang Sarah tadi, Hajar. Dari anak sematawayang tersebut baru tumbuh berkembang, nikmat-nikmatnya dipergauli. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kecondongan Nabi Ibrahim bisa memalingkan untuk kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji, wahai Ibrahim, sembelih anak engkau. Tentukan keputusan engkau, mau pilih Allah atau anak engkau. Suruh disembelih. Nah, kalau ujian intun kepada kita belum tentu kita sanggup. Apalagi anak sematawayang, sudah tua renta, enak-enaknya, nikmat-nikmatnya, bergembiranya dipergauli, bercanda. Tapi akhirnya keputusan yang tepat yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tetap menjalankan perintah tersebut, dia sembelih. Dijulukilah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala alaihissalam. Pelajaran penting dari sini, dari apa yang kita sebutkan tadi contohnya, kemudian kita kelopkan dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim yang dinukilkan oleh sang penulis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya apabila berbenturan antara kepentingan kita pribadi dan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dahulukan kepentingan Allah apapun risikonya. Meskipun itu terasa pahit. Ini pelajaran yang bukan cuma sekadar terdengar terdengar di telinga, tapi masukkan dalam dada. Ketika berbenturan antara hak kepentingan kita pribadi dan hak kepentingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dahulukan kepentingan Allah. Mungkin di awal akan terasa pahit, tapi akan kita rasakan manisnya di kemudian hari. Kata beliau berikutnya, "Fala yukhallid baina haqqillahi wa haqqir rasul, bal kullu yu'ta haqqahu allaiqa bihi." Jangan mencampur adukan antara hak Allah dan hak Rasul. Tadi boleh disebutkan. Beliau sengaja membawakan perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya ada dua hak di sini dan jangan disamaratakan. Hak Allah dan hak hamba. Rasul termasuk hamba. Jangan mencampur adukan antara hak Allah dan hak Rasul. Bahkan masing-masing diberikan haknya sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan derajatnya. Allah adalah Allah, Rasul adalah Rasul. Jangan diangkat setinggi dengan Allah. Rasul punya kedudukan. Makanya khutbah yang menggetarkan jiwa, yang sempat para sahabat goncang di hari pertama mendengar tentang berita duka kematian Nabi SAW, seluruh sahabat seakan frustasi, kehilangan sosok yang sangat dicintai. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar sambil mengatakan bahwasanya man qala anna Muhammadan mata la'aqtulanna. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah mati, aku akan penggal lehernya dia. Tak ada yang berani untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tak ada yang berani untuk membantah perkataan tersebut. Sambil menghunuskan pedang. Sekarang tidak terima dengan berita duka tersebut. Nabi SAW meninggal, orang yang paling mereka cintai, orang yang menunjukkan mereka dari cahaya dan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Masuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari pintu masjid, kemudian memerintahkan Umar untuk duduk. Dia tetap berada pada posisinya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengambil alih majelis tersebut sambil membacakan ayat pada perkataan Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Muhammad kecuali adalah seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelum beliau. Apakah ketika beliau mati kalian akan kembali ke belakang pundak-pundak kalian? Akhirnya Umar bin Khattab yang tadinya garang, kasar, tegas, seketika langsung loyo, lemas, kemudian tadinya pedang terhunus di tangannya dia lepas.
Dia mengatakan bahwasanya seakan-akan baru aku dengar ayat tersebut dibacakan. Muhammad sudah mati. Kemudian Abu Bakar Siddiq melanjutkan khutbah dia yang begitu menggetarkan hati. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati hari ini. Namun barang siapa yang menyembah Allah, Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Berubah keadaan dalam satu masjid tersebut. Tadinya, duka yang mendalam. Kali ini mereka mendengar al-haq keluar dari mulutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Muhammad mati. Kalian meninggikan, mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia biasa yang juga akan tersentuh dengan kematian. Beda hak Allah dan beda hak Rasul. Ini beringat-ingatkan kepada kita. Meskipun begitu agungnya posisi Nabi SAW di mata kita, di hati kita, tapi beliau adalah manusia biasa. Jangan berlebihan dalam memuji beliau sampai pada tingkatan sederajatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlus sunnati wal jamaati yaqulun, di pembahasan berikutnya lagi. Selesai di atas sampai pada titik ini kita jadikan sebagai satu kesimpulan. Pada pertama dalam bab keimanan bahwasanya Allah memiliki hak, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak, bahkan pihak-pihak di sekitaran kita juga memiliki hak. Namun kita tempatkan hak-hak tersebut sesuai dengan derajat dan tertib yang tepat. Datang dari Al-Quran dan Sunnah, menyusunnya. Hak Allah paling pertama, hak Rasul kemudian yang kedua, kemudian hak orang tua sesuai dengan anjuran Allah, dan seterusnya sampai pada posisi yang berikutnya. Jangan dibalik. Hak Allah di nomor 3 akan di nomor 4 kan, malah didahulukan hak istri, hak anak, hak kepentingan pribadi kita. Pembahasan berikutnya masih tentang keimanan. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa ahlus sunnati wal jamaati yaquluna al-imanu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ini perkara ideologi yang menyelisihi ini. Salah satu dari dua kemungkinan. Kalau enggak kafir, mubtadi'. Perkara keimanan, perkara yang tidak ada salah, tidak ada keliru, harus sama persis dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Kata beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keimanan adalah ucapan lisan. Paling pertama ada 3 perkara yang akan masuk dalam sini. Keimanan adalah pertama ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota tubuh. Tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Keimanan harus terkumpul pada keimanan 3 kriteria ini. Ucapan lisan, keyakinan di dalam hati, kemudian amalan dengan anggota tubuh. Barakallahu fikum jami'an kalau kita perhatikan satu persatu tentang 3 prosedur keimanan ini. Kalau seandainya keimanan hanya ucapan lisan saja, tidak masuk ke dalam hati, keimanan tidak masuk ke hati, keimanan tidak direalisasikan dengan anggota tubuh. Niscaya iblis alaihi laknatullah mukmin. Kalau seandainya keimanan itu cuma ucapan lisan saja, niscaya iblis tergolong orang mukmin. Karena iblis alaihi laknatullah menyebut nama Allah dengan Rabb ketika diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kami ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis alaihi laknatullah? Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku berikan aku waktu tangguh. Iblis meyakini dengan lisannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Dia beriman namun cuma dengan lisannya saja. Tapi tidak direalisasikan dengan amalan anggota tubuh. Terbukti dia tidak sujud kepada Nabi Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak cukup. Keimanan hanya dengan lisan saja tidak cukup. Katakan kepada anggota keluarga kita, katakan kepada saudara kita, katakan kepada karib kerabat kita bahwasanya engkau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak salat, keimanan engkau tidak ada gunanya. Keimanan engkau tidak ada manfaatnya. Karena keimanan dituntut ketika diucapkan dengan lisan harus juga diyakini dengan hati serta diamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian berikutnya juga adalah ketika keimanan hanya mengakui dengan meyakini dengan hati saja,
Ketika keyakinan diyakini dengan hati saja, tidak direalisasikan dengan amalan anggota tubuh, tidak diucapkan dengan lisan, niscaya Fir'aun alaihi la'natullah juga adalah mukmin. Karena hati kecilnya mengakui. Hati kecil Fir'aun, meskipun dia mengucapkan dengan lisan dia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, tapi hati kecilnya dia mengingkari lisan dia. Terbukti dia memberitakan, ya Haman, dia katakan, ya Haman ibn li sorhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Ibrahim, maksud kami Fir'aun alaihi lanatullah mengatakan kepada arsitekturnya namanya Haman, bangunkanlah aku piramida agar aku bisa naik ke atas piramida melihat di atas langit. Nah, aku ingin melihat kepada rohnya Musa. Aku ingin melihat kepada rohnya Musa. Jadi hati kecilnya sebenarnya meyakini bahwasanya Allah itu ada, pencipta itu ada, dan pencipta sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mengingkari dengan kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Mereka mengingkari dengan lisannya, tapi hati kecil mereka mengakui akan hal tersebut dengan bentuk kesombongan dan kezaliman. Kalau seandainya keimanan hanya cukup diyakini dalam hati, tidak perlu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak perlu merealisasikan dengan amalan anggota tubuh, niscaya Fir'aun pun mukmin. Tapi tidak, harus terpenuhi 3 syarat ini. Keimanan adalah ucapan lisan. Keimanan adalah keyakinan hati. Keimanan adalah amalan anggota tubuh. 3 ini tidak boleh terpisah satu sama yang lainnya. Kalau salah satunya saja luput, maka orang tersebut tidak dikategorikan beriman. Tidak dikategorikan beriman. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ini pun pemahaman yang tepat tentang keimanan. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan, keimanan berkurang dengan kemaksiatan. Artinya keimanan itu ada statistiknya, kadang naik, kadang turun. Terkadang tinggi sampai pada puncak, terkadang juga rendah serendah-rendahnya, bahkan bisa hilang. Sampai pada titik terendah dalam keimanan 0. Kalau minus 0 bisa jadi murtad. Kemudian melanjutkan di sini bahwasanya keimanan tersebut bertambah dengan ketaatan. Makanya di sini terdapat anjuran dan ajakan untuk terus beramal ketaatan agar keimanan kita terus bertambah. Keimanan ibaratnya adalah 6 pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bunga di taman yang butuh disirami dengan siraman-siraman ketaatan. Kalau keimanan tidak disirami dengan ketaatan, keimanan bisa layu. Bahkan mati. Kering, kerontang. Keimanan butuh disirami dengan ketaatan. Dan waspada juga tentang kemaksiatan. Waliyadzubillah, karena kemaksiatan merupakan hal yang paling membuat keimanan tersebut bisa turun drastis dan anjlok. Kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan, akan semakin banyak peluang untuk menghilangkan keimanan. Hadza wal imanu inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah definisi keimanan menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini harus dipahami, karena kalau tidak, bisa jadi salah dan keliru. Karena sebagian kelompok, sebagian firqah mengatakan bahwasanya yang penting ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak beramal, tidak apa-apa. Seandainya pun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, yang penting ucapkan saja kalimat la ilaha illallah, keimanan engkau setara dan sederajat dengan keimanannya malaikat Jibril. Karena mereka mengatakan bahwasanya amalan tidak penting, tidak perlu, bukan hal yang utama. Yang penting ucapkan saja kalimat la ilaha illallah. Kalau itu yang kita pakai sebagai patokan, kita katakan ke depan bahwasanya iblis alaihi lanatullah berarti mukmin. Inilah keimanan menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita mungkin sampai di sini. Dikasih tanda bahwasanya kita akan lanjut ke perkataan falaisa qaulan bil lisan faqat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.